Selamat Natal dan Tahun Baru buat teman-teman. Saya sudah lama sepertinya tidak upload video karena banyak sekali hal yang harus saya urus. Dan di tahun baru ini saya mau sharing hal yang cukup menarik dari sharing teman saya pada saat kami lagi selamat Natal ya. Jadi ceritanya itu di salah satu daerah di NTT, namanya daerah mengarah ke Kolbano ya. Pantai Kolbano yang terkenal itu ada namanya daerah apa itu namanya, pokoknya yang sebelum Kolbano itulah. Nah, di situ memang jalannya itu mulus, aspal dan lurus, banyak lurusnya, tapi kecil sehingga banyak sekali sering terjadi kecelakaan di daerah itu. Kualin daerahnya, saya lupa namanya, Kualin. Sehingga teman saya ini dia dalam masa Natal sampai Tahun Baru itu dia mendapati 2 kali melihat langsung gitu ya, ada kecelakaan di Kualin ini. Bukan dia yang kecelakaan, tapi dia melihat ada yang kecelakaan. Tapi ada yang menarik, yaitu pada kedua kasus ini, waktu pasien itu mau diangkat atau mau segera dibawa ke rumah sakit ya, kan jatuh pingsan gitu, tidak sadarkan diri pasien yang celaka karena motor kan. Kemudian warga sekitar itu bilang begini, "Bapak jangan dibawa dulu, karena bahasa Kupangnya itu dia pura belum kembali, atau rohnya itu belum kembali." Mungkin mereka takut kalau misalnya diangkat, rohnya datang, wah tubuh su hilang ini, mungkin rohnya nyasar gitu ya. Tapi ya mereka merasa orang ini, pasien ini tidak sadar karena rohnya pergi waktu kecelakaan, kaget mungkin lari, dan harusnya si roh ini akan kembali. Waktu kembali dia sadar, waktu itu baru boleh dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nah teman-teman, saya mau bagikan bahwa ini bukan saja tidak bagus atau salah, tapi juga berbahaya buat pasien. Karena begini, pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, penyebab paling sering kalau pasien itu tidak sadarkan diri itu ya, selain mungkin dia sekedar shock saja, kaget, tapi salah satu yang sering juga itu adalah trauma pada otak ya, atau cedera kepala. Ini bisa bervariasi dari ringan, sedang, berat. Jadi otak itu kaget saat mengalami benturan yang keras dan tiba-tiba. Kagetnya otak itu sehingga membuat tubuh menjadi kemudian tidak sadar atau kehilangan kesadaran, karena pusat kesadaran itu kan di otak gitu ya. Nah, pada kasus ini kalau cedera kepalanya itu memang ringan, ya dia sadar sendiri gitu. Tapi pada kasus-kasus di mana cedera kepalanya itu ternyata berat, dia bisa tidak sadar-sadar. Dan itu dalam semua kasus trauma kepala atau cedera kepala, waktu itu sangat berharga. Time is money. Kalau ternyata cedera itu ada bengkak atau ada perdarahan misalnya di kepala, dan kita tunda ke vaskes karena alasan tunggu dia roh pulang, maka yang terjadi adalah bengkak atau perdarahan ini bisa semakin parah. Dan bisa sampai tahap di mana kerusakan otak itu irreversible atau tidak bisa kembali. Bisa berakibat pada cacat seumur hidup atau bahkan bisa meninggal. Sehingga keputusan menunda ya, jangan sampai bapak-bapak dong tunggu Depuro pulang, justru membuat Depuroson pulang-pulang gitu. Karena menunggu Depuro untuk pulang, tidak dibawa ke vaskes, akhirnya betul-betul dia sampai ke tahap bisa meninggal. Jadi ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Kalau memang ada yang kecelakaan, segera hubungi vaskes. Jangan tunda-tunda, tunggu dia roh pulang kok, tunggu dia apa segala macam. Pokoknya langsung segera. Langkah terbaik adalah amankan sekitar. Jangan sampai jangan sampai di tengah jalan juga kan, nanti bisa bahaya kalau ada mobil lain. Lalu segera hubungi vaskes terdekat, dan kalau vaskes sudah datang, jangan tunda-tunda, bawa ke vaskes. Nanti baru di situ sampai di rumah sakit, lu mau tunggu dia roh pulang silahkan. Tapi sebelum itu segera dibawa. Jadi salam sehat, salam Natal, dan selamat Tahun Baru 2025.